Mempresentasi. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang apa itu TAPVD, Total Anomalous Pulmonary Venous Drainase. Yang kemarin juga ada kasusnya. Ya, yang pertama Total Anomalous Pulmonary Venous Connection atau TAPVD atau nama lainnya TAPVR atau TAPVD itu adalah salah satu penyakit jantung kongenital yang jarang, yaitu 1-3%. Maksudnya apa ini? Harusnya yang kita semua ketahui bahwa vena pulmonalis itu dari paru, dia nanti harusnya masuknya eh, ke atrium kiri. Tetapi terjadi anomali, vena-vena dari pulmonal itu tidak masuk ke atrium kiri, tetapi masuk ke tempat lain. Jadi apa namanya disebut total anomalous pulmonary venous connection. Jadi yang kita ketahui bahwa vena pulmonalis itu ada 4. Jadi ada yang dua ada 4. Jadi kalau disebut total itu maka keempat-empatnya itu tidak masuk ke dalam atrium kiri. Jadi dia masuknya ke tempat lain. Nanti juga ada yang disebut dengan partial anomalous pulmonary venous connection atau PAPVD parsial. Ya. Jadi lanjut, ini jadi total TAPVD ini pertama kali dilaporkan oleh Fredkowski itu tahun 1886. Tetapi tahun itu masih belum diketahui ini adalah suatu penyakit kelainan bawaan jantung. Tetapi mulai tahun 1942 ini TAPVD ini dikenal sebagai suatu entitas penyakit jantung bawaan. Jadi TAPVD itu diklasifikasikan oleh Darling. Jadi ada klasifikasinya. Yang disebut Darling klasifikasi itu ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ya, jadi tipe 1 itu pulmonary vein atau PV itu dia tidak masuk ke dalam atrium kiri, tetapi dia itu langsung masuk ke SVC ataupun nanti dia akan masuk ke vena verticalis, kemudian ke vena innominata baru ke SVC. Itu tipe 1. Dan kemudian yang ke tipe 2 ini vena pulmonalis ya keempatnya itu dia akan masuk ke sinus coronarius yang kita tahu bahwa sinus coronarius muaranya di atrium kanan. Dan kemudian juga ada tipe 3. Kalau tipe 3 bedanya dengan tipe 4. Kalau tipe 3 itu vena pulmonalisnya dia itu masuk ke dalam IVC. Jadi keempat-empatnya itu dia masuk ke dalam IVC dan IVC nanti baru ke RA. Kalau tipe 4 itu tipe mix. Jadi dia ada yang masuk ke IVC, ada yang masuk ke vena verticalis, kemudian innominata baru ke SVC. Yang kita bisa lihat dari klasifikasi ini bahwa TAPVD itu harus ada ASD-nya. Kenapa harus ada ASD-nya? Karena itu sebagai suatu escape. Karena tidak ada volume yang masuk ke dalam atrium kiri, sehingga tidak ada yang masuk volume ke ventricle kiri, sehingga harus ada ASD.
Jadi vena pulmonalis yang sudah teroksigenasi itu harus masuk ke atrium kanan, baru dia nanti akan masuk ke atrium kiri melalui ASD-nya itu. Jadi ASD-nya itu adalah suatu penyelamat dari TAPVD. Lanjut, ini yang pertama kita bicarakan sekilas tentang TAPVD tipe suprakardiak, yaitu tipe 1. Ini adalah tipe yang paling sering ditemukan. Jadi vena pulmonalisnya itu dia masuk ke vena inumeta melalui vena verticalis. Jadi yang kita lihat di gambar itu, vena LPV dan RPV, right pulmonal V dan LPV, itu dia muaranya dia nggak ke atrium kiri, tetapi dia masuk ke vena verticalis yang ke atas, kemudian masuk ke vena inumenta, baru ke SVC. Jadi aliran darah yang sudah teroksigenasi itu masuknya ke atrium kanan nantinya. Dari situ maka harus ada AST, biar darahnya itu bisa masuk ke atrium kiri dan vena kiri baru diejeksikan ke seluruh tubuh. Nah, tipe kedua ini adalah tipe kardiak TAPVD atau TAPVD intrakardiak. Maksudnya intrakardiak bahwa LPV dan RPV, jadi vena pulmonalisnya itu dari kiri ke kanan, dia muaranya langsung ke sinus coronarius. Nah, jadi yang kita tahu bahwa sinus coronarius itu merupakan suatu drainase dari vena arteri koroner ya, vena-vena koroner. Dan muaranya itu ada di atrium kanan, sehingga dari darah yang teroksigenasi banyak itu langsung masuk ke dalam sinus coronarius, dia akan bercampur di sana, dan nanti akan masuk ke dalam atrium kanan. Nah, itu tadi dari atrium kanan dia harus masuk ke atrium kiri melalui ASD-nya. Dan ini tipe CAPVD ini juga jarang terjadi obstruksi dari vena pulmonalis. Dan ada beberapa variasi dari tipe TAPVD intrakardiak ini. Dari vena-vena pulmonalis itu tidak masuk ke sinus coronarius, tetapi langsung masuk ke dalam atrium kanan. Lanjut. Tipe 3 ini adalah tipe infrakardiak, maksudnya adalah muara dari vena pulmonalisnya itu berada di bawah jantung. Jadi dia masuknya ke dalam IVC. Jadi saya bisa ulangi lagi bahwa tipe TAPVD ini bisa dibagi menjadi 3 bagian yang besar. Pertama tipe suprakardiak, dia masuknya lewat vena verticalis langsung ke SVC. Tipe kedua adalah tipe intrakardiak, dia masuknya langsung masuk ke RA ataupun masuk ke dalam sinus coronarius. Dan tipe 3 adalah tipe infrakardiak, jadi dia masuknya ke dalam IVC. Dan ini pada level tipe 3 infrakardiak itu sering terjadi obstruksi dari vena pulmonalis. Jadi vena pulmonalis itu tekanannya menjadi lebih tinggi tadi. Jadi yang masuk ke dalam ke jantung, darah yang teroksigenasi itu menjadi sedikit, jadi nanti pasiennya juga akan terlihat sianosis. Lanjut. Dan ini adalah tipe mix dari TAPVD tipe 4 yang tadi, yang kita bisa tahu bahwa tipe 4 ini adalah vena pulmonalisnya itu ada 2 jalur yang masuk ke dalam jantung. Yang pertama dia bisa masuk ke coronarius, sinus coronarius, maupun dia bisa masuk ke dalam IVC dulu. Dan jalur yang kedua dari vena pulmonalis dia masuk ke vena verticalis, baru masuk ke SVC. Jadi ada 2 jalur masuk ke dalam jantung dari vena pulmonalisnya. Lanjut. Nah, ini ada 2 bagian yang besar bahwa TAPVD itu bisa dibagi menjadi 2 golongan besar. Jadi TAPVD itu ada yang dengan obstruksi dan ada TAPVD yang tanpa obstruksi. Maksudnya obstruksi ini apa sih di sini? Maksudnya obstruksi itu adalah vena pulmonalisnya itu terjadi obstruksi atau tidak. Dari banyak tipe tadi, itu bisa dibagi 2 secara hemodinamik. Maksudnya apa? Jadi kalau TAPVD tanpa obstruksi, yang without obstruction itu, jadi eh, semua vena pulmonalis itu masuk ke dalam atrium kanan, dan di situ akan menyebabkan volumenya akan bertambah. Sehingga apa yang menyebabkan, apa yang terjadi di situ, RA-nya dia akan bertambah besar. Dia akan berdilatasi karena dia termasuk volume overload. RV-nya juga akan berdilatasi, dan kemudian dari PA-nya dia juga akan berdilatasi sehingga menyebabkan aliran darah ke paru itu menjadi lebih banyak. Dan pasien itu juga bisa merasakan itu menyebabkan suatu kondisi gagal jantung. Karena memang volume RV-nya itu banyak, volume overload sehingga yang masuk ke paru banyak, tekanan di paru banyak menjadi menyebabkan edema paru. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri TAPVC dengan obstruksi. Maksudnya obstruksi di sini apa? Maksudnya obstruksi adalah vena pulmonalisnya itu dia tidak semuanya masuk ke dalam jantung sehingga terjadi obstruksi di sana. Jadi keempatnya itu bisa terjadi obstruksi. Apa yang terjadi kalau terjadi obstruksi, maka tekanan di vena pulmonalis tinggi, maka
kondisinya dia akan menyebabkan suatu pulmonary hypertension. Dan juga karena darah yang teroksigenasi eh, darah yang teroksigenasi dan dari vena pulmonal yang teroksigenasi masuk ke dalam jantung sedikit, maka yang dikeluarkan ke sistemik juga akan sedikit oksigenasinya, maka pasiennya juga akan terlihat sianosis pada kasus-kasus dengan TAPVC dengan tipe obstruksi. Lanjut. Bagaimana manifestasi klinisnya? Yang kita bisa logika saja dengan manifestasi klinisnya jika tanpa obstruksi, maka tanda gagal jantung kongestif ini akan lebih terlihat. Kenapa? Ya itu tadi, karena volume overload. Jadi RA-nya akan banyak volumenya, diteruskan ke RV yang banyak volumenya, kemudian diteruskan ke dalam paru sehingga volume di paru akan menjadi banyak dan bisa menyebabkan gagal jantung kongestif. Dia juga bisa menyebabkan pneumonia berulang. Kenapa? Karena dengan volume yang banyak ke paru itu, maka jika pasiennya juga eh, nanti sakit juga volume yang banyak itu juga menyebabkan itu ya media yang baik untuk perkembangan kuman bakteri sehingga terjadi pneumonia berulang. Dan dengan obstruksi itu pasiennya dengan klinisnya adalah sianosis dan tampak distress nafas. Kenapa sianosis? Ya itu tadi karena darah-darah yang sudah teroksigenasi yang banyak itu dia sedikit masuk ke dalam jantung sehingga yang dikeluarkan ke kardiak outputnya darah yang teroksigenasi juga sedikit, makanya klinisnya terlihat sianosis. Lanjut. Klinisnya bagaimana kita tahu klinis pasien itu menderita TAPVD? Secara klinis itu secara umum itu sulit dibedakan dengan pasien dengan penyakit jantung bawaan yang lainnya. Pasiennya biasanya tachypnea, nafasnya cepat, yang tidak diketahui penyebabnya. Dan kemudian pasiennya juga sianosis dan juga pasiennya dengan CHF. Ini memang tiga-tiganya ini memang tidak spesifik untuk pasien-pasien dengan TAPVD, dan pemeriksaan fisiknya juga tidak spesifik juga. Lanjut. Maka dari itu untuk pemeriksaan fisiknya yang tidak spesifik itu diperlukan suatu pemeriksaan penunjang. Yang pertama kita juga bisa melihat pemeriksaan penunjang dari chest X-ray ya. Ini mungkin tidak khas muncul, cuma ada dari literatur juga bisa terlihat seperti ini. Jadi ini biasanya terlihat pada TAPV di tipe suprakardiak, disebut dengan snowman appearance. Jadi ya kayak manusia salju itu. Jadi dia ini. Yang membesarkan adalah vena innominata ini. Dan kemudian pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita lakukan itu menggunakan ekokardiografi. Disebutkan bahwa ekokardiografi ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi untuk melihat suatu TAPVD. Nah, jika ekokardiografi yang mana? Ekokardiografi yang bisa dilakukan adalah TTE, transtorasik maupun TEE. Tetapi kita bisa melakukan dengan yang non-invasif dulu ya, kita bisa melakukan TTE. Apa yang kita lihat dari ekokardiografi itu kita harus melihat muara dari vena pulmonalis, apakah muaranya masuk ke dalam atrium kiri atau tidak. Lanjut. Nah, view apa yang bisa kita lihat dari ekokardiografi untuk melihat suatu TAPVD kelainannya itu ada banyak yang bisa kita bagi secara umum kita bisa melihat dari parasternal view, apical view, suprasternal view maupun subcostal. Tapi kita bisa paling bagus untuk melihat ekokardiografi pada TAPVD ini adalah kita melihat dari suprasternal view. Dan ini juga salah satu contoh dari ini adalah view ekokardiografi view PSAX setinggi aorta. Ini kita tahu di sini adalah atrium kiri, ini adalah atrium kanan. Kita juga bisa kadang-kadang bisa melihat muara dari PV-nya apakah dia masuk ke sini atau tidak. Lanjut. Adalah suprasternal view atau graph view. Jadi yang kita tahu bahwa ini adalah satu gambaran khas dari LA. Dia itu harusnya dia ada muaranya 4 ini. Jadi 4 dari LA atrium kiri, dia bisa masuk muaranya dari RUPV, right upper pulmonary vein, right lower pulmonary vein, left lower pulmonary vein, dan left upper pulmonary vein. Jadi keempat-empat vena itu harusnya kalau secara normal dia itu masuknya ke LA, atrium kiri. Tapi kalau suatu TAPVD, maka
jika kita menggunakan gambaran suprasternal view, maka keempat-empatnya ini bisa masuk sini ataupun LA-nya ini kosong, jadi dia tidak ada muaranya di sini. Ini ada beberapa contoh dari view-view suprasternal. View. Nah, gitu. Jadi bagaimana dan jika echo itu tidak bisa tetap juga tidak bisa apa namanya menyebutkan itu suatu TAPVD, maka kita bisa menggunakan MRI ataupun CT scan, CT cardiac ataupun CT angiografi. Kita bisa melakukan rekonstruksi bagaimana apa namanya vena pulmonalis itu masuk ke dalam jantung, apakah dia masuk ke dalam atrium kiri ataupun dia masuknya ke tempat lain. Bagaimana manajemennya? Manajemennya kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah secara medikal, medikamentosa maupun secara surgery. Memang secara utama TAPVD itu diterapi secara surgery, tetapi jika ada tanda-tanda gagal jantung, itu kita bisa memberikan obat-obatan untuk mengurangi keadaan gagal jantungnya. Ya. Jadi manajemennya dari TAPVD itu adalah pembedahan. Jadi TAPVD itu pembedahan harus dilakukan pada semua jenis TAPVD. Nah, kalau TAPVD yang jenis yang tipe obstruksi, maka harus dilakukan di operasi segera setelah terdiagnosa. Dan karena kita ketahui bahwa dengan tipe obstruksi itu, maka pasiennya terlihat sianosis. Lanjut. Bagaimana tipe operasinya, secara manajemen operasinya secara umum, kita bisa lihat di sini jika tipe suprakardiak, TAPVD suprakardiak, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menganastomosis vena pulmonalisnya itu langsung ke dalam LA. Kita bisa meligasi vena vertikalisnya dan juga kita bisa menutup ASD-nya. Dan yang tipe intrakardiak itu jika intrakardiaknya itu ke RA maupun ke sinus coronarius, itu jika kita ke vena pulmonalisnya dia masuk ke dalam langsung ke dalam RA, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa eksisi septum atriumnya kemudian di patch dan kemudian PV-nya itu dibelokkan ke RA. Jadi PV-nya itu nanti patch-nya itu pokoknya mengarahkan biar PV-nya itu vena pulmonal vein-nya itu dia langsung masuk ke RA. Kalau yang tipe sinus coronarius itu yang seperti yang dilakukan kemarin bahwa kita bisa meng-unroof sinus coronariusnya, maksudnya unroof itu dia kita memperlebar membuka sinus coronariusnya, terus kita membuka LA-nya dan kemudian dijahit sehingga drainase dari sinus coronariusnya itu dia akan masuk uh, ke dalam atrium kiri. Dan bagaimana dengan ASD-nya? ASD-nya harus ditutup biar tidak terjadi mixing. Kalau tipe infrakardiak itu maka harus dilakukan anastomosis yang cukup besar atau cukup panjang itu dari vena pulmonal ke dalam LA. Bagaimana post operatifnya? Memang karena kita bermain-main dengan jantung dan kita membongkar rongga jantung, maka yang kita takutkan yang pertama post operatifnya itu adalah gangguan dari aritmia. Mungkin bisa pasien itu setelah operasi terjadi gangguan atrial aritmia, termasuk sick sinus syndrome. Kayak kita apa namanya terlalu merusak dari atriumnya tuh. Gitu. Dan juga PaCO2 harus dibuat rendah dengan cara hiperventilasi. Lanjut. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon masukannya Dr. Heru. Oke, baik. Terima kasih, Rio. Jadi pembahasan kali ini sesuai dengan kasus yang kita dapatkan. Dan ini sudah lazim, kasus TAPVD ini menjadi satu kasus ujian. Ya. Karena memang sangat menarik. Sangat menarik. Saya dulu ingat waktu saya pertama kali di Jakarta, saya asisten operasi, asisten pertama, operatornya Dr. Yusuf Rahmat. Sebelum saya naik kamar operasi, saya itu dipanggil, kemudian ditanya tentang itu. Apa itu TAPVD, ada berapa jenis.
bagaimana operasinya ya. Jadi yang nanya itu waktu itu Dr. Yusuf Rahmat sama di situ ada fotonya Profesor Bloom ya. Di situ. Kok ya kebetulan saya semalam sebelumnya itu saya baca textbook jadi ngerti. Akhirnya saya diizinkan untuk naik asistensi. Ya. Saya juga baru tahu kalau TAPWD itu begini ada 4 tipe ternyata ya. Jadi artinya apa? Kalian jadi asisten itu bukan hanya ngikut aja, tidak. Rugi kamu ya, cuma pegang hak, pegang ces, pegang apa itu ya, rugi. Karena nggak tahu yang dikerjakan surgeon bagaimana ya. Jadi memang harus begitu persiapannya. Sebelum naik jadi asisten, lihat-lihat dulu, baca dulu sebentar. Jadi tahu apa yang dilakukan surgeon gitu kan. Jadi memang TAPPD itu cuma 1-3% ya dari seluruh kelainan congenital heart disease ya. Dan itu pun masih ada 4 tipe, di mana tipe yang pertama itu lebih banyak, yaitu tipe suprakardiak ya. Jadi ini tipe suprakardiak. Cirinya yaitu tadi ya. Artinya cirinya ada vena yang aneh di sini. Vena yang harusnya nggak ada. Ternyata vena yang aneh itu ya yang kamu mungkin bilang vena aksesoris atau vena vertikal itu punya fungsi penting. Karena dia itu menghubungkan pulmonary vein yang kiri dan kanan ya, 2 kiri dan 2 kanan. Itu dia tidak masuk ke LA, tapi dia kok masuk di vena tambahan itu tadi gitu ya. Nah, vena tambahan tadi itu cilakanya nggak masuk ke LA, tapi masuk ke sistem vena lainnya. Karena memang sifatnya vena ya. Masuk ke vena innominata atau bahkan mungkin bisa langsung masuk ke vena cava superior atau vena cava inferior. Nah, ini juga vena vertikalis sebetulnya ya. Sehingga ada mixing ya. Ada mixing 4 vena pulmonalis itu masuk ke sisi kanan, yaitu ke sisi atrium kanan melalui vena cava itu ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuai yang kaidah yang sering saya sebut itu, saya sampaikan kalau penambahan volume akan terjadi suatu dilatasi. Jadi RA ini akan dilatasi besar ya, karena ada tambahan 4 tambahan ya. 4 vena pulmonalis semua ya. Di situ. Sehingga dia besar. Akibatnya apa? Mempengaruhi pada katup trikuspid di sini. Mostly kebanyakan trikuspidnya juga terjadi regurgitasi ya, bahkan sampai berat. Ya, karena molor kan. Akibatnya apa? RV ini ketambahan volume, ya, ketambahan volume juga dilatasi, ya, juga dilatasi. Akibatnya apa? RV kan terus memompa darah ke paru-paru. Akibatnya arteri pulmonasnya juga gede, dilatasi, ya, sampai ke kapiler paru, dilatasi, ya, sehingga terjadi suatu selain dilatasi terjadi suatu penambahan pressure berakibat suatu hipertensi, ya, hipertensi pulmonal, ya kan, hipertensi pulmonal. Sehingga dampaknya pada tipe yang suprakardiak itu, dampaknya atau apa namanya, ya, efeknya sama dengan left to right shunt, sama dengan ASD besar, ya, sama. Sehingga terjadi suatu hipertensi pulmonal. Dan itu biasanya memang nggak banyak terjadi suatu obstruksi di sini, ya, karena mulut-mulutnya lebar. Cuma memang kadang-kadang obstruksinya di vena pulmonalis ini, di muaranya, sambungan antara vena vertikalis dengan vena innominata atau vena cava superior.
Seringkali mulutnya itu nggak bisa lebar, ya, sehingga obstruksi di situ. Sedangkan tipe kedua, yaitu tipe intrakardiak. Ya. Intrakardiak ini bisa langsung empat-empatnya itu berada di RA, bisa langsung. Ya. Atau ke RA tapi lewat sinus koronarius. Sehingga tandanya adalah sinus koronarius besar. Ya, besar. Kalau nggak besar mulutnya, ya mulutnya ini ya, muaranya ini nggak besar, dia akan menggembung. Ya, karena tekanannya tinggi toh. Tekanannya tinggi sehingga akan dilatasi, menggembung. Karena mulutnya ini tidak sesuai, tidak bisa mengikuti. Biasanya karena ada misalkan ada band atau apa gitu ya. Kayak kemarin itu ya. Dan itu bisa terjadi obstruksi ya. Bisa terjadi obstruksi di level muaranya sini. Tandanya obstruksi apa? Tandanya obstruksi adalah pada tipe ini ya. Itu muaranya sinus koronarius enggak gede. Tapi lehernya ini yang gembung, melembung gitu ya. Nah di situ. Dan pasien akan jadi suatu cyanosis juga. Pokoknya kalau vena pulmonalisnya itu obstruksi, ya kebanyakan adalah memberi gejala atau simptom adalah cyanosis. Itu yang tipe kedua. Tipe ketiga infrakardiak. Nah, ini paling susah biasanya, paling sulit ya. Dan untungnya persentasenya enggak banyak. Yang paling banyak tipe 1, 2, dan tipe 3 itu paling kecil. Bahkan tipe mix ini lebih banyak daripada tipe 3. Ya, untungnya lah ya. Karena juga sulit. Balik jantung operasinya ya, kemudian mencari vena vertikalis yang panjang ini ya, menjadikan satu-satunya saluran tempat muaranya 4 PV itu, sehingga sering kali terjadi suatu obstruksi karena jalurnya panjang ya, dan di belakang, sehingga alasan itu seringkali terjadi obstruksi dan pasien gampang jadi cyanosis. Demikian pula kalau tipe type itu bisa tipe campuran ya antara infrakardiak dan suprakardiak atau suprakardiak dan intrakardiak ya. Pokoknya kalau ada lebih dari satu tipe ya itu namanya tipe campuran ya. Tipe campuran. Yang paling sering obstruksi adalah tipe 3 dan tipe mix. Tapi yang mix yang sering kali adalah yang infrakardiak dan suprakardiak. Yang sering terjadi obstruksi adalah yang infrakardiaknya. Oke, terus. Jadi terus coba saya jelaskan terusnya lagi. Ada lagi? Oke, sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini cirinya ada vena aksesoris atau vena vertikalis. Karena sifatnya vena ini sebagai penghubung tempat muaranya 4 PV ini, akhirnya kan ini kan menggembung, dilatasi, sehingga pada toraks foto ya itu ada gambaran seperti snowman appearance ya, gambaran seperti begini karena menggembung semua termasuk vena cavanya ya, juga di sini ya. Jadi ada 2 tonjolan seperti snowman ya. Jadi memang 4 tipe ini harus kita perhatikan karena cara operasinya berbeda. Ya, ini kalian juga sebetulnya dengan merem aja nggak usah ngapalin, bisa bikin sendiri. Ya, jadi ini adalah diagram hemodinamik. Sekali lagi, diagram hemodinamik. Sangat gampang. Semua kelainan jantung bawaan, kamu buat diagram gini, ya, kamu akan paham. Nggak usah ngapalin. Karena diagram hemodinamik itu hanya berbekal, kamu bikin ya kotak bagi 4, ya, karena sesuai dengan jumlah chamber jantung, kemudian grid arterisnya, ya, kemudian vena-venanya itu bagaimana, terus dihubungkan dengan anomalinya. Ini adalah vena cava, ya, baik superior maupun inferior.
Kemudian ada vena verticalis, ya. Nah, PV-nya ini mana PV? PV ya oke. Di sini enggak ada, tapi dia gabung langsung. Akibatnya besar sekali RA ya, ada panahnya berapa. Jadi bermain panah-panah itu ya. Panah ini jumlahnya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Jadi 4 panah. Sekali lagi, kaidahnya kalau penambahan volume akan terjadi dilatasi. Penambahan volume seringkali juga disertai dengan penambahan pressure. Bisa terjadi peningkatan pressure. Pada level arteri pulmonalis sini, kalau terus-menerus akan terjadi suatu kondisi atau disease yang namanya pulmonary hypertension. Ya, jadi seperti yang pasien-pasien yang left to right shunt. Ya, di sini. Ini tipe-tipe yang suprakardiak seperti ini jarang sekali terjadi obstruction. Jarang artinya bukan tidak ada. Jarang, bukan berarti tidak ada. Seringkali kalau ada obstruction, itu ada di vena penghubungnya. Ya. Terus ini yang dengan obstruction. Ya, ini ya. Bedanya dengan ini ya. Obstruction-nya itu di vena penghubungnya biasanya. Ya, kecil. Sehingga alirannya kecil, ya. Sehingga juga panahnya juga tidak seheboh yang di sini. Nah, ini kita bermain-main di panah, ya, dua panah. Ya, terus dua panah ini karena pressure kan jadi tinggi, ada penambahan pressure, ya kan? Sehingga terjadi semacam right to left. Pindah dua panah, pindah satu panah, ya, setengah panah lah. Tinggal 1,5 panah misalkan, ya. Sehingga kalau seperti itu yang melebar hanya RA-nya saja, tapi RV nggak melebar. Seperti normal, ya. Arteri pulmonalis seperti normal. Ya. Sehingga kejadian hipertensi pulmonal itu nggak sebesar ini, ya. Ini bisa terjadi, cuma mekanismenya bukan mekanisme seperti ini. Mekanismenya di mana? Di sini, ya. Ini kan misalkan muaranya obstruksinya di sini, di mulutnya, ya. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, terjadi hipertensi venous hipertensi, ya, PV hipertensi. Akibatnya apa? Akumulasi dari volume di sini, akibatnya menggembung toh. Nah, karena akumulasi volume yang nggak bisa terdrainase dengan baik karena mulutnya itu nggak seperti apa namanya, bottleneck gitu ya. Ingat ya, bottleneck. Akibatnya apa? Karena pressure-nya sudah melampaui ambang, dia akan backward. Backward kemana? Ke paru-paru. Ya, sehingga terjadi pulmonary hypertension juga. Seperti halnya kejadian pada mitral valve stenosis. Ya, mitral valve stenosis sama seperti itu. Ya, MS dengan PH, ya, itu kejadiannya bukan seperti left to right shunt, tapi kejadiannya mechanical. Ya, mechanical artinya backward, arahnya melawan, ya, karena sudah nggak muat dia, sehingga akan berbalik arah. Ya, jadi seperti ini berbalik arah. Nah, sekarang yang paling sulit kita pernah mendapatkan pasien, ya, sampai kita lakukan apa ya, CT angio atau apa, lupa. Kira-kira setahun yang lalu. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita diskusi sini, biasanya kan offline. Ya. Jadi ada pasien, dia cyanosis. Ya, dia cyanosis. Cuma kok aneh gitu loh ya. Ternyata adalah suatu TAPVD. Ya, TAPVD, tapi kok cyanosis. Dengan hipertensi pulmonal. Nah, pertanyaannya, cyanosisnya itu karena hipertensi pulmonalnya, ya, tipe ini, ya, sehingga terjadi Eisenmenger, ya kan? Atau cyanosis yang tipe yang seperti ini, ya, dengan pulmonary hypertension. Tadi saya bilang bahwa dua-duanya ini bisa terjadi pulmonary hypertension. Hanya kalau ini pulmonary hypertension seperti left to right shunt, ya, forward. Kalau ini pulmonary hypertension karena backward. Paham ya? Tapi itu merupakan suatu pulmonary hypertension. Dan ini juga cyanosis. Ternyata cyanosisnya ini dengan cyanosis ini berbeda.
Kalau cyanosisnya ini sudah inoperable kalau ini terjadi cyanosis, ya kan? Apa artinya? Eisenmenger. Kalau ini tidak Eisenmenger, ya kan? Nah, itu sulitnya di situ membedakan, ya. Sehingga apa ya? Waktu itu kita bingung melakukan apa. Waktu itu pengetahuan kita nggak banyak sih, ya. Artinya karena jarang sekali, ya, jarang sekali. Kemudian pasien dengan beberapa kelainan tambahan, ya. Akhirnya dengan CT angio ternyata lebih jelas bahwa itu adalah suatu TAPVD, ya. Tipenya adalah suatu tipe mixed type, ya. Sehingga terjadi suatu cyanosis. Sampai di sini paham ya? Oke, terus ada lagi terus next. Saya jelaskan sekilas saja. Ini oke, klinis ya tergantung dari tadi itu dia left to right shunt, forward atau backward, ya. Jadi kalau cyanosis kamu harus mencurigai ini akibat pH yang terjadi suatu Eisenmenger tipenya left to right shunt tanpa obstruction atau cyanosis karena obstruction. Bisa berpikir ya. Oke, terus. Oke, ini jelas ya. Ini adalah penggembungan dari vena verticalis ya. Adanya hipertensi venous terus. Oke, ini kalau yang pinter, operator dependent memang ya. Ini bisa mendiagnosa langsung. Repotnya pada kelainan kongenital itu kadang-kadang atau bahkan sering itu bukan terjadi satu kelainan yang satu atau dua saja. Kadang-kadang banyak, ya, kadang-kadang banyak. Sehingga pengaruhnya pada diagnostik ini juga berpengaruh. Makanya disebut operator dependent, ya. Terus oke ya, ada beberapa view yang kalian harus tahu ya. Artinya bahwa tidak semuanya harus tahu, tapi yang basicnya kalian harus tahu ya. Basic view-nya ya. Terus ini ya sebentar ya. Kamu tahu ini adalah suatu RPA atau PA biasanya berada di belakang dari aorta ya. Ini memang kelainan yang enggak umum ini. Sehingga kalau enggak berpengalaman itu akan mengacaukan diagnosanya. Terus ya, oke, next. Biasanya suprasternal view itu untuk melihat arcus aorta, untuk melihat koaktasio kelainan di aorta, ya. Arcus aorta, ada koaktasio aorta, ada interrupted aortic arch, kemudian melihat juga PDA, ya, dan sebagainya. Terus, oke, sama. Nah ini MRI atau CT scan, CT angio, ya. Itu ya ini tadi kalau ekonya nggak jelas ya, padahal tadi disampaikan bisa sampai 100% toh, tapi operator dependent. Tapi kalau nggak jelas, kamu wajib hukumnya minta untuk diagnostik tambahan ya, yaitu imaging. Biasanya imaging MRI atau CT angio ya, CT kardiak atau CT angio ya. Itu untuk melihat terutama adalah kelainan-kelainan yang ekstrakardiak. Ya, kelainan ekstrakardiak. Di sini biasanya kamu nampak ya di belakang ini apa aja sih strukturnya, ya. Pulmonal vein-nya itu masuk kemana? Ya, ada itu namanya apa namanya? Lupa saya itu yang pedang-pedang apa itu ya? Hah? Simitar ya. Oke terus. Ya tentu saja medikamentosa ini selalu maju lebih dulu sambil mempelajari kelainan anatominya. Terus, nah pembedahan itu sebetulnya begini prinsipnya. Kalau obstruksi dan sudah tegak diagnosanya, ya harus segera dilakukan operasi. Ya, karena masalahnya adalah masalah obstruksi menyebabkan terjadi suatu cyanosis. Cyanosis dengan berbagai level. Ya. Cyanosis dengan berbagai level. Kemudian ingat cyanosisnya seringkali tidak sama dengan cyanosis pada cyanocarditis. Misalkan pada Valo.
Pada falo yang karakteristik adanya cyanosis disertai apa? Spell, ya, spell. Ya, walaupun ini bisa, tapi spell pada falo, ya, itu seringkali terjadi karena spasme dari otot-otot infundibulum yang hipertrofi. Dan di sini kan tidak ada hipertrofi dari infundibulum. Nah, spellnya kenapa? Karena hipoksik, sama-sama hipoksik, ya, hipoksik ke brain, ya, cerebral hipoksik, ya, terjadi satu kejang, ya, hipoksia menyebabkan satu kejang kejang otak, ya. Jadi harus segera dilakukan sesuatu dengan cara pembedahan. Tidak bisa selain cara pembedahan. Intervensi pun nggak bisa. Nggak bisa. Paling-paling intervensi adalah membuat suatu bus, ya, karena tadi syaratnya kan harus ada ASD supaya ada mixing, bukan mixingnya yang diutamakan, supaya ada aliran ke kiri. Kenapa aliran ke kiri harus ada? Supaya cardiac output-nya terpenuhi. Kalau cardiac output-nya low, nggak ada tambahan, ya mati pasien, ya. Jadi pasien bisa hidup itu karena terpenuhinya cardiac output-nya. Walaupun darahnya bukan saturated blood, tapi mixing kan, darah di kanan itu. Kalau hanya paralel aja, intak septum, ya mati pasien. Ke kirinya kemana? Padahal harusnya ke kiri itu kan dapatnya dari vena pulmonalis, ya kan? Sedangkan vena pulmonalis itu nggak langsung ke atrium kiri, tapi ke sistem kanan. Kan mati pasien. Jadi syarat pasien harus hidup, harus ada ASD. Sehingga kondisi obstruksi ini, ya, yang sampai severe cyanosis, ya, itu harus dilakukan sesuatu, yaitu dilakukan bus dulu. Ya, biasanya ini terjadi pada awal-awal kehidupan, ya, pada awal-awal kehidupan, seperti halnya TGI, IVS, ya, harus dibas dulu sebesar-besarnya kalau perlu, ya, supaya kiri bisa ada volume sehingga bisa memenuhi kebutuhan cardiac output lewat aorta. Bisa memahami, ya, bisa membayangkan, ya. Harus dilakukan operasi segera, ya, setelah dibas. Harus setelah dibas, ya. Kemudian kalau tanpa obstruksi, ya tentu saja seperti halnya ASD besar, ya, dengan left duration, ya. Biasanya pasien-pasien dengan seperti ini itu biasanya ada pneumonia atau recurrent respiratory tract infection yang berulang dan berulang, ya. Sama, sehingga terjadi malnutrisi akhirnya kalau enggak ketahuan terus nggak dioperasi-operasi, ya. Jadi kalau seperti itu, ya, harus dioperasi ketika sudah ditegakkan. Jadi dua hal ini kalau ketemu, ya, harus segera dioperasi sebetulnya. Harus segera dioperasi, oke? Terus? Oke, ya, oke, ini hanya teknik operasi aja. Ya, jadi supracardiac type itu ada yang dipotong vena verticalisnya, ya, dipotong. Kemudian vena pulmonalis yang 4 itu yang dalam satu tabung itu dianastomosikan ke LAA, left atrial appendage. Jadi appendix LAA, ya, appendix dari atrium kiri dibuat lebar, ya. Jadi ini, ya, ya. Ini harus dibuka lebar, dibelah lebar, selebar apa enggak tahu, pokoknya lebar. Kemudian LAA-nya itu dibuka lebar, baru dianastomosiskan. Bisa bayangin, ya. Oke, yang next. Jadi vena vertikalisnya bisa dipotong, bisa diligasi saja. Kalau nggak bisa dimobilisir, ya dia harus dipotong, ya.
Kalau nggak bisa dimobilisir, harus dipotong sehingga bisa dimobilisasi dengan baik. Ini yang intrakardiak adalah reroute aja, ya reroute dari vena pulmonalisnya. Jadi coba belakang itu loh, tak jelasin sebentar. Oke, ya. Syaratnya harus ada SD. Terus ternyata dari yang kedua itu ada yang jenis. Yang satu adalah semua KTP-nya itu langsung ke MR. Yang keduanya dari kecelakaan itu adalah KTP itu ke sinus, koronarius, dengan sinus terus ke MR. Karena dengan sinus akhirnya di MR. Ada tiga itu. Jadi, kalau kita KTP ada di MR. Misalkan itu. Langsung ini ya. KTP ya. Kanan bawah, kiri, atas, kiri, bawah, sama yang ini. Nah, itu operasinya adalah itu pasti menguji biar lanjut. Ini memang prinsipnya ini kan nggak bisa dipakai, ya. Dan ini harus di RA, ya. Ya seperti ini, RA kan berbeda, ya, berbeda seperti yang diagram tadi. Jadi prinsipnya kita harus tes, ya. Itu yang bisa. Ini tesnya ya, saya katakan sedikit. Artinya apa? Jadi, Pak ini sudah diotak. Kita pernah beberapa kali mendapatkan itu. Waktu saya masih anak kecil, tinggal sekian. Ya. Syaratnya, tesnya itu harus gede. Ya. Harus gede. Jangan karena tes. Sebab apa yang terjadi kalau kamu bisa masuk? Dan yang kecil sekali. Ketat sekali. Sehingga kalau kamu yes prosedur kita diagnosis di cover namanya radiasi gitu ya.
atau introversi. Jadi dibuat semua pakai introvert yang ingin ya rusak bahasa. Itu untuk menulis strategi. Tapi untuk ini kamu harus melewati jangan sampai dekat dari muara ini cahaya. Waktu eksekusi kedua akan jadi pelabuhan silakan. Ya, itu nggak masalah. Cuma jadi masalah kalau jadi dia tidak ada ya. Apa? Kalau bisa jadi SDG. Ya, SDG kan di sini. Ya, betul. Yang ini terlalu menggembung ini, ya ini terganggu alirannya. Ya, sehingga terjadi suatu iya, jadi itu meningkat, ya. Sehingga kita dunia tidak seperti kamu nggak seperti enggak jadi kepalanya besar sekali ya. Oke, sehingga ada suatu abstraction itu sehingga bagaimana mengatasinya kebetulan tadi ya ada beberapa tadi tapi ya kita asing itu mengalirkan dipotong kemudian disampaikan ke masyarakat. Oh, kanalnya dibelah kemudian disampaikan. Bisa tidak seperti itu. Misalnya di orang yang diterapkan buat apa masih tahu jadi kalau yang kita kedua nanti jika satu itu sinus coronarius ya sinus coronarius ke apa itu satu pakai karena keberadaan sinus coronarius pasti ada di pasien kemarin dan pasien yang akan kita lakukan di depan. Ya, jadi KDP ini adalah right internally ya yang sudah dilihat tapi yang sudah dijawab ya ya ini ini kan semua ini kan harus posisi apa tapi dia nggak tahu beberapa tertentu dia berhubungan sebenarnya terus ini koronarius dan ini koronarius ya ini ada di daerah A ini sarkafag anak ini sarkafag ya sekarang kamu bisa membayangkan apa yang terjadi jadi ini kan apa sih belakang bagaimana tekanannya tinggi ya tekanannya tinggi dia kan menuju ke jantung tinggi ya sehingga jantung tinggi itu tekanannya lebih tinggi daripada jantung sehingga tapi ini tekanannya tinggi itu akan menjadi karena mulutnya cuma satu ya mulutnya cuma satu jadi ini juga akan menjadi seringkali
Kalau tidak ada masalah pada bimbingnya, misalnya ada virusnya, itu dari jaringan virus yang kuat sekali ya. Kalau misalnya ada SAS ya, supaya extensions, biasanya extensions itu adalah virus ya. Tapi juga tidak tinggi, tidak bisa tinggi, tidak bisa berkembang. Kalau selama tidak ada virus ini sekarang bisa mengikuti. Biasanya kalau dia bisa gede, ini yang ini tidak perlu gede, karena dia terbiasa dengan baik. Kalau di sini kita akhlak begini, dia tidak eksklusif, tidak eksklusif. Tapi kalau sekarang itu ada virus kecil, sehingga operasinya bagaimana? Operasinya ini kan ada DNA yang syarat diaplikasikan ASD ya, daripada ASD itu syarat supaya pasien bisa hidup. Supaya ini ASD ya. Ini di mana ya? Di daerah ya. Jadi dia ASD ada tikus ya, tikus kepala ya. Tikus kepala ya. Ini ada kemudian di sini ada sinus koronaris. Ya. Jadi kan ada dan apa namanya? Yang akal. Ya. Ini adalah ini hati-hati ini kita dipakai tempatnya tidak tisu. Maksudnya apa? Bentuk baru. Bentuk baru di mana? Di sini. Ya. Ini adalah ya. Ini sehingga untuk supaya tidak terjadi suatu gangguan beban di dalam kita. Seringkali bukan hanya faktor itu saja, tapi karena dia anatominya itu ya sinus koronaris bukan tidak normal lagi, karena jadi tinggalnya oleh faktor itu. Maka prinsip terapi untuk bedah itu harus relokasi ke LA, ya, di relokasi ke LA. Sehingga bagaimana dengan ini? Itu kan nggak bisa apa namanya? Dipotong-potong, ditambal-tambal, nggak bisa. Ya. Jadi sesuai membuka inspirasi ini adalah ini kan dia punya semacam kartu begitu. Ini batasnya, ini bahwa seorang harus semakin lebih. Kemudian di sini batasnya adalah FA. Jadi bagaimana ya? Padahal TP ini kan harus di LA, ya. Jadi operasinya adalah itu kita sampai keluaran dari ini angkat, ya. Kita akhlak. Terus ini tutup, ya begitu. Jadi CS, sinus, ini XD. Itu musim sendiri. Kita buka, ya. Kita bilang. Sehingga terjadi satu hubungan antara XD dan ini koronavirus yang juga
dibuka, dibuka. Sehingga tattoo-nya ini dibuka. Jadi dia nggak bisa dibuka, tapi sudah terbuka. Bisa kemarin. Jadi ini mulutnya sudah terbuka. Ini istilahnya adalah android pneumonitis. Kalau dia tertutup, itu masih android pneumonitis. Tapi terbuka tutupnya, apapun yang dibuka, warna yang dibuka, dari android bisa menyambut. Sehingga TV-nya itu pas sebagai LFA. Pas sebagai LFA. Jadi prinsipnya adalah merealisasikan TV yang LFA. Oke, nah sekarang yang tipe tiga itu memang agak unik ya. Agak unik dan sering bisa seperti itu. Operasinya ya selama gampang-gampang aja ya. Ini indikasi. Dan indikasi terus prinsipnya adalah sama. Ini ditulang. Ditulang semua. Itu ya. Terus ditempelkan ke LA. Biasanya ke LA. Ya. Nah, kalau yang combine part ini mix part ini sama. Ini indikasi, ya, indikasi ini sudah ditempel ke LA. Indikasi ini ditempel ke LA. Oke, jadi prinsip operasi dari penyakit ini adalah merelokasi merelokasi PP sampahnya ada di LA. Ini ya, ada. Terus, ya, jadi begini. Ada beberapa kasus yang kita diskusi bahwa kalau jenis yang intrapatia atau suprapatia, yang suprapatia, itu kan seperti rasa biasa. Itu kalau ada perjalanan penyakit, dia seringkali dapat berjalan situasi atau kondisi dari perkembangan hukuman. Adanya bagaimana? Dan itu dilatasi. Ada dilatasi dari apa? Ada dilatasi dari KB. Ada dilatasi dari KB. Lama-lama jadi arteri pneumonalis hipertensi. Hypertension. Itu kalau long standing kan dari sana. Prinsip pembedaan yang saya sampaikan tadi, tapi kan harus step pertama. Apa itu pertamanya? Dua ISP, saya ISP, dia kasus yang di depan, tapi itu sekali. Itu kan berbeda kita. Artinya bahwa mencuri istilahnya kata bisa asimptomatis yang pada itu kuat karena lihat di situ orang-orang betul karena seperti itu ya harus di aplikasi dia jangan itu menutup apa terangkan jadi lebih baik itu sendiri seperti tujuannya yaitu untuk safety pasien supaya tidak terjadi atau pasien supaya terjadi tidak terjadi supaya terpenuhinya dari publik jadi tujuannya macam-macam itu mengajarkan di depan satu seperti ini mau dari kalau itu kalau pertanyaan silakan
Izin bertanya Dokter Rio, untuk pas operatif follow up ini kan ada beberapa pasien mengalami atrial arrhythmia, termasuk Sixini syndrome. Apabila pada pasien ini mengalami Sixini syndrome, itu kita apa yang harus lakukan? Terima kasih. Itu salah satu, oh jawab ya. Jadi itu salah satu apa namanya? Salah satu jenis aritmia itu namanya Sixini syndrome. Apa yang disebut Sixini syndrome? Jadi itu suatu kelainan aritmia di mana dalam satu kondisi itu dia bisa jadi takikardi kemudian langsung jadi bradikardi. Takikardi, bradikardi itu namanya Sixini syndrome. Nah, kalau terjadi kayak gitu maka kita perlu memasang implanted cardioverter atau ICD. Jadi, itu seperti itu. Implanted cardioverter. Pada operasi-operasi congenital disease, ya, apalagi yang intrakardiak, ya, itu memang kita kadang-kadang harus memikirkan atau bahkan harus dipikirkan kejadian postoperatif aritmia, ya, itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Misalkan dengan pemakaian CPB yang lama, dengan cross clamp aortik yang lama, itu bisa terjadi rangkaian, ya, rangkaian dari dampak dari CPB, ya, reperfusion injury dan sebagainya, ya, bisa terjadi SIRS, ya. Kalau CPB lama kan bisa terjadi salah satunya, atau bisa terjadi SIRS, dan itu yang menyebabkan terjadinya temporary aritmia, ya, karena istilahnya odem dan sebagainya, ya, karena manipulasi dan terlalu lama lah, ya, terlalu lama ischemic time-nya, terlalu lama CPB-nya. Jadi CPB itu kan seperti pisau bermata dua. Yang satu sisi itu sangat menguntungkan atau membantu surgeon bekerja supaya lebih precise untuk mengerjakan repair intrakardiaknya. Tapi di sisi lain, ya, dengan lamanya CPB itu akan terjadi suatu dampak yang tidak menguntungkan. Ya, kalau kamu pas fase di perfusi, kamu bisa melihat, ya, apa yang dikerjakan teman-teman dokter perfusi, ya. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya kita harus tahu dampak dari CPB sehingga kita tidak boleh berlama-lama dengan CPB. Kalaupun CPB masih digunakan dengan waktu yang agak lama, itu ada strategi lain, ada cara lain, ada metode lain. Ya, bagaimana preservasi dari miokard, ya, di situ. Bagaimana proteksi miokardnya, ada strateginya. Ya. Misalkan dengan cooling of the heart, ya, turunkan suhu, kan ada level-levelnya, ya, normotermi, kemudian mild hipotermi, kemudian bisa jadi suatu deep hypothermic, bisa terjadi suatu profound atau circulatory arrest, tergantung dari apa yang akan kita kerjakan, ya, apa yang kita kerjakan. Sehingga kadang-kadang untuk misalkan ASD, VSD, nggak perlu kita turun suhu sampai 28 derajat. Tidak perlu turun itu, ya. Cukup 32 derajat. Karena durasinya pengerjaannya cukup singkat, ya.
Nggak perlu. Juga nggak perlu memakai kardioplegik jenis khusus, misalkan kustodial. Nggak perlu. Ya. Jadi seperti itu. Pertimbangkan semakin cepat semakin baik. Ya. Jangan berlama-lama, itu akan mempengaruhi dari suatu dampak dari CPB. Sehingga kalau jadi suatu cyst akan jadi temporary aritmia. Ya. Dan aritmia jenis kedua adalah permanen. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadi injury pada conduction tissue. Sedangkan kita berpikir congenital heart disease kadang-kadang jarasnya ya sirkuit dari conduction tissue-nya juga ikut nggak normal. Jadi nggak ada tulisannya ya hati-hati di situ, hati-hati di situ. Nggak ada. Hanya memang dibuat semacam para ahli yang dulu-dulu itu membuat mapping. Misalkan dari sekian, dari 100 VSD misalkan ya. Oh, ini ternyata jarasnya itu conduction tissue-nya ada di sekitar tendon Tordaro, kemudian sekitar coronary sinus, sekitar dari anulus tricuspid yang dinamakan akhirnya trigonum Koch, misalkan begitu ya. Jadi itu panduan aja, tapi tidak 100% benar. Kadang-kadang kita sudah melewati itu, tapi kok jadi aritmia gitu kan? Ya, jadi antisipasinya itu tadi. Jangan kalau jahit, jangan deket-deket sinus coronarius. Jangan sampai melukai segitiga tadi itu. Ya. Kemudian ketika jahit macam PAVWD parsial ya atau TAPVD yang jenis intrakardiak yang langsung ke RA, hati-hati. Jangan deket-deketin muara dari vena pulmonalisnya. Ya. Bagaimana tahunya itu suatu permanen atau temporary? Ya. Jadi ketika post op ada seperti pasien kita kemarin ya, pasien mana ya? Pasien saya ya kalau nggak salah ya, yang yang ASD, yang VSD closure ya, yang saya belah tricuspid valve-nya ya untuk expose dan untuk akses pada VSD-nya karena memang VSD-nya ada multiple exit ya. Sehingga kalau luput dari itu akan jadi residual yang cukup bermakna. Sehingga salah satu tekniknya adalah bukan memotong korda tapi membelah detachment misalnya ya. Detachment dari katup tricuspid. Detachment dilepas ya. Jadi dibuka dengan pisau sehingga terjadi ngablak itu sehingga bisa mengidentifikasi VSD dengan baik antara jam 12, jam 6, jam 3 dan jam 9-nya. Ya. Pokoknya setiap bunderan itu kamu pakai sistem jam-jaman aja. Yang di atas jam 12, yang di bawah jam 6, sebelah kanan adalah jam 3, sebelah kiri jam 9. Sebenarnya kalau misalkan kamu anastomosis avesian, saya selalu pakai cara begitu, ya. Sehingga enak. Jalannya dari jam 12 ke jam 6 atau sebaliknya. Bisa seperti itu ya. Nggak akan tertukar dan nggak akan terbalik. Ya. Kembali pada gangguan irama tadi, kita tunggu sampai 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu. Kalau terjadi gangguan irama. Dengan harapan apa? Kita berpikir, kalau memang temporer karena masalah dari odem ya, atau masalah minor injury ya, nggak tahu karena tarikan dari hak kamu, kalau kenceng itu bisa terjadi. Itu biasanya odem dan kerusakan yang minor itu bisa subside, bisa menurun, bisa hilang itu
kira-kira antara 10 sampai 14 hari kira-kira ya. Jadi akan kembali, dia kembali normal sinus ritmenya. Tapi kalau sampai 3 minggu tidak bisa di-winning pacemaker-nya, ya harus dilakukan suatu insersi permanen pacemaker. Artinya apa? Memang terjadi injury yang permanen pada conduction tissue-nya. Ya. Jadi itu jawabannya ya, gitu ya. Jadi kalau untuk mengurangi ödemnya tentu saja kadang-kadang diberikan obat-obatan kortikosteroid untuk menekan inflamasinya, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, satu lagi. Silakan. Ayo. Ya, Juragan Cinta. Mas, jadi untuk timingnya itu tadi, ini pasiennya semua jenis TPVD itu harus dibedah dan timingnya itu pokoknya kalau TPVD, kalau misalnya yang non obstruktif itu juga bisa, karena itu tadi mirip dengan L2R shunt maka dia juga bisa elektif. Tetapi kalau yang TPVD yang dengan obstruksi itu harus segera dioperasi setelah dia terdiagnosa. Dan jika kalau misalnya apa namanya TPVD itu dengan ada tanda-tanda gagal jantung atau apa itu harus ditangani dulu. Nanti kalau setelah stabil itu pasiennya baru bisa diajarkan untuk operasi. Seperti itu. Ya, jadi itu kaidah umum ya. Kapan kita operasi jantung secara umum? Pada pasien-pasien kita bicara masalah ini ya. Masalah congenital heart disease ya. Seringkali congenital disease kan seringkali kalau enggak cyanosis, dia gagal jantung ya atau pneumonia. Ya muter-muter di situ aja. Pneumonia, gagal jantung, pneumonia, ya. Kemudian cyanosis. Jadi itu mempengaruhi kondisi secara umum, ya. Sedangkan operasi jantung seperti halnya operasi pada umumnya kan ada 3 kategori, ya. Emergency, urgent, dan elektif. Ya, kita semua harus tahu bahwa kapan dilakukan emergency atau situ, kapan dilakukan urgent, dan kapan dilakukan elektif. Tentu saja sifat operasi kan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada pasiennya. Ya. Jadi mengenai TAPVD itu adalah kelainan anatomi yang kompleks. Kelainan anatomi tidak bisa hanya dengan medikamentosa. Kamu harus tahu. Kelainan anatomi hanya bisa dikoreksi dengan bedah, yaitu peran kamu, peran kita, bukan peran kardiolog. Ya. Nah, di mana peran kardiolog seperti ini? Tentu saja peran kardiolog adalah menyiapkan operasi untuk repair anatomi secara anatomically, ya, atau fungsional, yaitu dengan memberikan support obat-obatan. Kemudian di mana peran kardiolog dalam intervensionis ya pada kasus ini? Ya. Tadi dijelaskan syarat untuk hidupnya TAPVD, pasien bisa hidup, syaratnya ada ASD. Kalau ASD-nya kekecilan harus dilakukan BAS. Ya. Nah, di situ yang melakukan BAS adalah kardiologis ya, dalam ini ada intervensionis ya. Prinsipnya harus as soon as possible. Dan BAS itu biasanya situ. Kapan operasinya? Setelah dilakukan BAS bisa dilanjutkan operasi. Ya. Besoknya atau mungkin seminggu lagi kalau kondisinya belum memungkinkan, setelah dibahas ditunggu dioptimalisasi baru dilakukan operasi. Ya. Jadi prinsipnya kelainan kongenital itu ketika sudah terdiagnosa harus direncanakan untuk operasi. Ya. Oke, jelas ya, Januar. Oke, sekarang itu Rio mau nanya apa? Nanti yang jawab ini si Prima.
Ya, mau nanya, ini kan tadi yang tes kemarin itu pasien dengan TAPVT intrakardiak dia masuknya ke sinus coronarius. Kita tahu bahwa vena pulmonalis itu vena dengan darah yang teroksigenasi cukup baik kan dari paru. Kemudian kita tahu bahwa sinus coronarius itu dia adalah drainase dari vena-vena koroner itu yang notabene darahnya terdeoksigenasi. Jadi kadar oksigennya rendah. Jadi kalau kita hanya rerouting dan kemudian memperbesar unrough sinus coronaris ke LA, itu apakah nanti darah yang masuk ke LA itu mixing, sifatnya mixing. Jadi saturasinya itu apakah dia tetap bisa jadi saturasi normal 90% ke atas atau ya sekitar slide 80 atau 90 gitu. Jadi apakah seperti itu? Atau bagaimana? Izin menjawab itu. Jadi memang drainase venanya juga melalui sinus coronarius untuk drainase vena jantungnya. Tapi pada beberapa kasus yang sudah, kalau misalnya dibaca di MIUNG atau pada kasus yang PA-PVD, yang parsial aja, kita bisa menyisakan satu vena pulmonal itu masih mengalir ke sebelah kanan. Artinya mixing pada kasus yang PA-PVD dengan rerouting itu tidak terjadi signifikan, sehingga tidak menyebabkan desaturasi pada pasien. Jadi walaupun dia sinus coronariusnya itu adalah mixing dari vena-vena dari jantung, balik ke situ bercampur dengan vena-vena dari pulmonal, maka saturasi yang bisa dicapai pasien masih bisa di atas 96, sehingga dia tidak mengalami desaturasi yang bermakna pasca rerouting. Gitu, dokter. Ya, pertanyaan itu saya jadi ingat waktu saya masih anak kecil, masih pendidikan. Pertanyaan itu saya tanyakan sama. Saya tanyakan pada guru saya, Dr. Ucup. Loh, berarti kan terjadi desaturasi blood. Ya, saya diketawain aja ya. Namanya saya juga nggak tahu, kamu gitu kan. Itu kan nggak tahu tapi kan istilahnya rasional pertanyaan itu. Ya kan? Nah, jadi kamu harus ingat sinus coronaris itu adalah memang dari beberapa vena-vena dari koroner ya. Itu tekanannya rendah sekali. Dan saturasinya itu istilahnya nggak bermakna banyak. Tidak bermakna banyak. Loh, tapi kan menimbulkan left to right shunt. Iya memang, tapi kecil sekali nggak bermakna. Ya, mungkin ke depannya kalau kamu tahu caranya bagaimana reroutingnya itu, nah nanti namamu bisa mendunia. Ya, jadi untuk operasi yang rerouting ini itu adalah mengorbankan sinus coronarius. Mengorbankan sinus coronarius karena istilahnya kemanfaatannya lebih banyak daripada kerugiannya. Jadi diambil asas seperti itu. Sampai sekarang para ahli pun tidak tahu bagaimana cara yang lebih anatomically ya, selain dari mengorbankan sinus coronaris itu. Jadi memang betul nanti sinus coronaris berada di kiri, dia akan memberi suatu sumbangan kontribusi desaturated blood. Tapi secara global, secara whole-nya dia tidak bermakna. Memang mungkin saturasi tidak bisa 100%. Ya. Orang bisa hidup dengan saturasi berapa? Ya, sekitar 96, 97, 98, 99 ya. Ya berkisar itu aja. Sebenarnya kalau pasien-pasien COVID itu kan selalu yang dilihat saturasinya kan. Ya, jadi nggak masalah. Oke. Jadi nanti mungkin kamu punya ide yang sangat cemerlang. Oh, jangan seperti itu. Saya punya cara lain yang lebih anatomis gitu misalkan. Nggak tahu, saya juga belum berpikir lebih enak ini ya. Karena ternyata setelah dilakukan studi tidak ada ya masalah postoperatifnya pada yang kita pikirkan left to right shunt kanan sebagainya, tidak ada. Ya, jadi kalau memang seperti itu ya nggak usah dirubah-rubah. Ya. Kecuali kalau cara baru yang kamu temukan itu lebih superior, lebih baik daripada cara yang ini, nggak masalah. Ya, oke, jelas ya. Selesai ya.
Cukup ya? Oke. Ini ya. Kamu baca di sini. Saya tanya kamu baca di sini. Kamu nanti tak gembleng dulu baca sekarang. Baca mau nggak? Kamu nggak baca? Mana? Mau bikin sekarang? Gembleng beneran?